Yang saya hormati Bapak Sarjono SAG dan teman-teman sedharma yang saya banggakan, terima salam Dharma dari saya, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terpujilah Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena atas berkahnya lah saya dapat diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep masyarakat Buddha dan konstruksi sikap kerukunan antarumat beragama. Suatu masyarakat Buddha bisa dikatakan sudah terbentuk jika di dalamnya sudah terdapat unsur utama, yakni Sangha dan umat Buddha. Menurut Anguttara Nikaya, Buddha mengatakan bahwa orang yang pertama kali mengambil perlindungan Tisarana, Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah Tapusa dan Balika. Dikisahkan setelah 4 minggu, Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Di hutan Uruvela, Sang Buddha bertemu dengan Tapusa dan Balika yang pada saat itu memberikan persembahan kepada Sang Buddha. Dengan demikian, mereka bisa dikatakan sebagai umat Buddha yang pertama. 2 bulan setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha membabarkan Dharma untuk pertama kalinya kepada 5 orang pertapa, yaitu Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Nah, mereka kemudian menjadi murid Sang Buddha dan sekaligus menjadi penanda terbentuknya Sangha. Dengan demikian, lengkaplah unsur Sangha dan umat Buddha. Dari sudut pandang kelembagaan, masyarakat Buddha terdiri atas 2 kelompok atau parisa, yaitu yang pertama, kelompok masyarakat kewiharaan atau bhikkhu-bhikkhuni parisa. Kelompok ini terdiri atas bhikkhu dan bhikkhuni. Bhikkhu adalah rohaniawan pria, sedangkan bhikkhuni adalah rohaniawan wanita. Nah, mereka hidup menjalankan dharma dan tidak berumah tangga. Yang kedua yaitu kelompok masyarakat awam atau upasaka-upasika parisa. Kelompok ini terdiri dari upasaka, upasika, dan pandita. Upasaka adalah umat Buddha laki-laki, sedangkan upasika adalah umat Buddha perempuan. Nah, mereka hidup berumah tangga dan berkecimpung langsung dalam aktivitas masyarakat secara umum. Kemudian ada pandita. Pandita adalah umat Buddha, pria ataupun wanita yang hidup berumah tangga dan secara spiritual berkecimpung langsung dalam aktivitas keagamaan serta menjadi pelayan umat Buddha. Biasanya dalam hal perkawinan, upacara-upacara keagamaan, kematian, dan lain sebagainya. Ada versi lain mengenai pembagian masyarakat dalam agama Buddha. Yang pertama yaitu Garawasa. Garawasa adalah orang yang menjalani kehidupan berumah tangga. Nah, Garawasa terdiri dari upasaka dan upasika. Sila bagi Garawasa relatif lebih sedikit jumlahnya dan mudah untuk dipraktikkan. Mereka berpedoman pada Pancasila Buddhis. Yang kedua, Pabajita. Pabajita adalah umat Buddha yang meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjalani hidup suci atau brahmacari untuk mencapai nibbana. Pabajita terdiri dari bhikkhu, bhikkhuni, dan samanera, samaneri. Untuk mengetahui bagaimana cara membangun sikap kerukunan bagi umat Buddha, kita harus mengetahui dan memahami nilai universalitas dari agama. Yang pertama, semua agama dapat membawa kebahagiaan hidup bagi yang percaya dan meyakini kebenaran agamanya. Yang kedua, setiap ajaran agama merupakan satu disiplin, ajarannya utuh dan dapat membawa kebahagiaan hidup bagi orang yang percaya dan meyakini kebenaran agamanya. Dan yang ketiga, tidak secara otomatis orang menyatakan beragama lalu hidupnya bahagia, melainkan harus hidup sesuai ajaran agamanya. Kemudian kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kerukunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerukunan berasal dari kata rukun, yang berarti baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, bersepakat. Jadi, kerukunan adalah perilaku hidup rukun, yaitu hidup yang baik dan damai, bersahabat, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat pada nilai-nilai kehidupan yang baik.
Kita dapat membangun kehidupan yang harmonis dengan menerapkan sikap toleransi. Wujud dari sikap toleransi yang dapat kita terapkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, yaitu yang pertama, memahami perbedaan di antara kita sebagai bangsa majemuk. Yang kedua, tidak mengukur kepercayaan orang dengan kepercayaan atau keyakinan sendiri. Yang ketiga, mampu menata hati dan pikiran untuk tidak iri hati, tidak membenci, dan tidak memaki-maki keyakinan orang lain. Yang keempat, tidak mencurigai kegiatan ritual orang lain yang tidak sama dengan keyakinan kita. Dan yang terakhir, tidak mudah tersinggung dalam pergaulan hidup. Nah, kemudian ada beberapa sikap yang diharapkan dapat dimiliki oleh umat Buddha, yaitu patuh kepada hukum agama, patuh kepada hukum negara, cinta tanah air, dapat dipercaya, toleran, hidupnya bermanfaat bagi orang lain, dan sederhana. Menurut Anguttara Nikaya 127, orang yang berbuat baik dan bersikap menyenangkan harus dilayani dan dihormati, walau mungkin seseorang tidak setuju dengan pendapatnya. Kalimat di dalam Anguttara Nikaya ini sudah cukup menggambarkan bagaimana sikap Buddha terhadap keberagaman keyakinan. Jika terdapat perbedaan pendapat pada hal-hal tertentu antar umat berkeyakinan, itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi, yang terpenting di sini adalah apapun keyakinannya, kita seharusnya menilai dari sikapnya, apakah baik atau bukan. Dari apa yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama, kita haruslah memiliki sikap-sikap positif, terutama sikap toleransi. Tanpa adanya toleransi, maka kehidupan manusia akan dipenuhi dengan konflik. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh teman-teman semua. Sabisata Bantu Sikitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.